Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar materi tentang CRM. Kita pakai buku CRM juga for digital kayak gitu ya. Kemarin bukunya sudah Bu Rosana share dan yang PPT yang kali ini Bu Rosana bahas itu adalah bab 4 di buku itu gitu ya. Jadi bukunya sudah Bu Rosana upload sebelumnya ke teman-teman semuanya. Terus hari ini mari kita sama-sama belajar tentang managing the customer journey, retention and development. Jadi hari ini kita belajar CRM tentang mengelola apa ya, journey atau perjalanan gitu ya dari customer itu. Nah, kita akan ngomongin tentang retention and development. Retention itu apa ya? Retention itu penahanan. Jadi bagaimana supaya bertahan kayak gitu. Terus and development. Development itu namanya develop gitu ya, membangun gitu. Jadi ada dua hal yang dibangun ketika kita mengelola perjalanan customer itu, yaitu kita menahan mereka dan kita juga mengembangkannya dalam CRM gitu ya. Untuk lebih detailnya, mari kita bahas satu persatu yang ada di slide berikutnya. Seperti biasanya, kalau di bagian awal itu pasti kita akan belajar tentang introduction-nya. Apa sih kayak gitu ya? Apa sih kita mau bahas apa hari ini kayak gitu. Nah, ini makanya ada slide introduction to retention and development. Jadi kayak pengantarnya kayak gitu. Yang jadi latar belakang yang pertama adalah once customer are acquired, organization must keep and grow them. Jadi satu kali customer itu seperti biasanya, kalau di awal-awal apa ya, awal-awal slide gitu ya, kita akan pasti belajar tentang introduction-nya gitu ya. Kita akan belajar apa sih yang mau kita bahas di pertemuan kali ini gitu ya. Apa sih retention, apa sih development. Nah, ini makanya ada slide yang ngomongin tentang introduction atau apa ya, awalan gitu ya sebelum kita masuk ke materi ini. Poin pertama gitu ya. Jadi once customer are acquired, organization must keep and grow them. Jadi ketika sekali customer itu kita dapatkan, kita peroleh gitu ya, sebuah organisasi di sini tentunya organisasi bisnis, itu dia harus menjaganya dan dia harus berkembang bersamanya gitu ya, berkembang melihat kebutuhan dia dan lain sebagainya gitu. Produk itu kan selalu berkembang, perusahaan itu kan selalu berkembang bersama dengan customer-nya kayak gitu ya. Seperti apa sekarang dan nantinya ke depannya seperti apa kayak gitu diikuti. Kayak misalnya apa ya? HP gitu aja ya. Xiaomi itu menemani Bu Rosana udah dari sejak tahun awal Bu Rosana di Win, berarti tahun 2018 2019 Bu Rosana pakai Xiaomi kayak gitu ya. Xiaomi itu menemani Bu Rosana dalam journey-nya Bu Rosana mulai dari Xiaomi Redmi Note 5 gitu ya sampai sekarang Bu Rosana pakai Redmi Note 14 kalau nggak salah ya, 14 kayaknya gitu. Yang Xiaomi-nya Bu Rosana gitu ya. Jadi dia menjaga Bu Rosana gitu ya, tapi juga berkembang bersama Bu Rosana kayak gitu. Berkembang kebutuhan Bu Rosana yang tahun 2018 beda dengan Bu Rosana yang tahun ini gitu ya. Makanya mereka menciptakan Redmi Note 14, 14 kayak gitu. Ya sesuai dengan kebutuhannya Bu Rosana kayak gitu. Jadi Bu Rosana pengen data yang lebih bagus, pengen kamera yang lebih oke dibandingkan yang Redmi Note 5 dulu gitu ya dan lain sebagainya gitu. Jadi mereka nggak cuma menemani aja, nggak cuma menjaga aja, tapi juga berkembang bersama Bu Rosana. Berkembang terus produk-produknya sesuai dengan kebutuhan customer. Nah itu yang namanya dia keep and grow gitu ya. Oke, kemudian berikutnya, poin berikutnya kita bahas tentang retention. Retention itu apa sih? Maintain gitu ya, ongoing relationship with profitable customer. Jadi maintain itu apa ya? Ya maintain bahasa Indonesianya maintain. Kita terbiasa pakai maintain itu sendiri gitu ya. Maintain itu menjaga dalam artian eh, menjaga yang terus memperbaiki gitu ya, gitulah perawatan. Nah, perawatan yang lebih tepatnya maintain ongoing relationship, jadi merawat hubungan dengan customer yang profitable gitu, jadi itu dijaga.
Terus berikutnya adalah development. Development itu apa sih? Namanya develop, membangun gitu ya. Increasing customer value through additional purchases. Jadi meningkatkan customer value gitu ya, value dari customer dengan tambahan-tambahan. Nah, kalau contohnya di Burosana itu adalah tentang Xiaomi gitu ya. Dulu Redmi Note 5, sekarang Redmi Note 14 kayak gitu. Banyak banget tambahan-tambahan yang ditambahkan gitu ya, value-nya Redmi itu luar biasa sih, dari perusahaan yang ngerasain dari Redmi Note 5 ke Redmi Note 14 kayak gitu. Jadi awet banget Redmi. Jadi perusahaan ganti itu langsung berapa seri gitu ya tertinggal kayak gitu. Nah, itu kayak gitu. Terus kemudian poin berikutnya adalah CRM itu support dua hal gitu ya, yaitu delivering personalized dan consistent interaction. Jadi yang pertama adalah dia menyampaikan personalisasi gitu ya, lebih personal gitu. Terus kemudian dia juga konsisten berinteraksinya gitu ya, dengan terus mengiklan, terus menjaga hubungan baik kalau di toko-toko online-nya dengan customer dan lain sebagainya gitu. Diupdate terus gitu ya dan lain sebagainya. Nah, itu adalah caranya CRM gitu ya untuk supaya to retention and development. Jadi supaya tetap bertahan dan juga untuk berkembang. Kira-kira itu untuk penjelasan dari slide ini. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kalau slide berikutnya itu kita akan ngomongin tentang the economics of retention. Jadi, ini adalah retaining customer is cheaper than acquiring new ones. Jadi, sebenarnya itu kenapa sih kita harus menahan customer gitu ya? Secara ekonomik itu tuh karena dapetin apa ya, menjaga customer gitu ya, itu lebih murah gitu ya dibandingkan dengan kita mencari yang baru lagi kayak gitu ya. Kalau Brosana udah loyal nih sama Xiaomi gitu ya, nanti lebih gampang lagi untuk beli Xiaomi lagi. Jam tangannya Brosana, smartwatch-nya jadi Xiaomi, terus ganti lagi pakai Xiaomi karena Brosana udah ngerasa nyaman pakai Xiaomi. Jadi semuanya terintegrasi gitu ya. Kalau misalnya smartwatch bisa terhubung sama HP, bisa terhubung sama semuanya gitu ya. Jadi Xiaomi semua. Jadi itu tuh lebih murah kita cari dibanding mempertahankan daripada kita cari customer yang baru. Terus berikutnya adalah long term customer generate high profit margin. Jadi kalau misalnya customer yang jangka panjang itu tuh biasanya dia akan ngasih profit margin itu yang lebih besar daripada customer-customer yang baru kayak gitu. Terus juga reduce churn, improve customer lifetime value. Jadi kita juga akan kayak mengurangi hambatan-hambatan kayak gitu ya dalam improve dalam mengembangkan customer lifetime value. Customer lifetime value itu apa sih? Kayak lifetime apa ya? Jangka pemakaian apa sih customer lifetime itu kayak gini. Perusahaan pakai Xiaomi itu udah lama banget dari tahun 2018 sampai 2025, berarti 8 tahun gitu ya. Nah, itu adalah jangka itu adalah lifetime value gitu. Misalnya kalian pakai produk apa udah lama kayak gitu. Nah, itu namanya customer lifetime value. Berikutnya adalah yang keempat, CRM itu menganalisis atau analitik identify at risk customer early to prevent defection. Jadi, CRM itu bisa menganalisis gitu ya, mengidentifikasi analisis tentang risiko customer gitu ya, lebih awal daripada kita apa ya tahu belakangan kayak gitulah ya. Jadi bisa mengidentifikasi lebih awal mengenai resiko-resiko gitu. Itu CRM itu seperti itu gitu ya. Jadi lebih murah lagi karena kita bisa tahu dari pelanggan kita yang udah pakai itu gitu, udah pakai Xiaomi misalnya. Jadi kita bisa dapetin informasi-informasi yang lebih. Oke. Selanjutnya next kita ke slide berikutnya ya. Berikutnya kita akan belajar mengenai determinan of customer retention. Faktor-faktor apa aja sih yang membuat customer itu bertahan kayak gitu ya. Yang pertama adalah customer satisfaction. Customer satisfaction itu adalah kenyamanan gitu, kenyamanan customer. Jadi itu adalah pertemuan gitu ya, meeting or exceeding expectation. Jadi bertemunya ekspektasi dan juga ekspektasi itu harapan ya, harapan dan apa yang dia terima kayak gitu. Puas kayak gitu. Kayak misalnya Brosana pakai Xiaomi itu
yang HP kerjanya Bu Rosana itu pakai Xiaomi gitu ya. Kameranya nggak terlalu bagus, tapi Bu Rosana emang butuh yang storage-nya besar, tapi harganya tetap terjangkau buat kantongnya Bu Rosana gitu. Harapan Bu Rosana cuman itu aja sih ketika mau beli Xiaomi kayak gitu, ketika kan HP buat kerja ya, Bu Rosana punya HP sendiri yang buat entertain gitu ya. HP yang kameranya bagus, apa-apa itu Bu Rosana punya sendiri. Tapi kalau yang harian gitu ya, yang buat kerja itu kebutuhan Bu Rosana kan nggak terlalu banyak ya, yang penting bisa ini apa namanya WA, terus storage-nya besar gitu ya. Jadi kalau misalnya nyimpan Google Drive dan lain sebagainya, terus buka file dan lain sebagainya itu nyaman gitu. Ya kebutuhan Bu Rosana itu gitu, harapan Bu Rosana itu gitu. Bu Rosana nggak, yang HP kerja itu Bu Rosana nggak install Instagram atau apa yang membutuhkan kamera bagus atau high definition atau apa gitu. Bu Rosana nggak apa namanya nggak install itu gitu, karena memang tujuannya untuk HP kerja kayak gitu ya. Jadi ketika itu sudah terpenuhi ya Bu Rosana akan puas. Nah itu namanya customer satisfaction, terpenuhi apa yang menjadi ekspektasi Bu Rosana. Yang kedua itu adalah faktor yang menentukan tentang retention, itu adalah perceived value. Jadi value yang diterima gitu ya, benefit versus cost in the relationship. Jadi apa yang diterima yaitu apa ya, benefit itu keuntungan kayak gitu ya, dan juga dengan biaya gitu ya, itu tuh pas kayak gitu. Kayak misalnya harga 2 juta itu dapatnya kayak HP yang kayak gini gitu, itu pas kayak gitu. Jadi nggak ngerasa itu mahal. Kayak misalnya iPhone sekarang yang terbaru apa sih, Pro Max gitu ya, yang 35 juta warna oranye kayak gitu ya. Itu misalnya kayak gitu gitu ya, nggak apa-apa harga segitu, tapi kan memang fiturnya itu sebagus itu gitu kan. Nah, jadi itu nggak mahal kayak gitu. Jadi antara benefit sama cost-nya itu tuh berkaitan gitu ya, pas kayak gitu. Itu nggak apa-apa gitu. Nah, itu adalah perceived value. Terus yang ketiga itu adalah trust and commitment. Percaya dan juga komitmen secara emosional dan relational bonds. Jadi keterkaitan secara emosional dan juga relasional. Kayak Bu Rosana pakai Xiaomi kayak gitu ya. Nah, secara emosional emang karena Bu Rosana udah dari dulu pakai Xiaomi gitu ya. Ya oke sih kayak gitu. Maksudnya secara emosional udah terbangun gitu ya bondingnya gitu. Nah, itu adalah Bu Rosana udah percaya, udah komitmen. Daripada Bu Rosana kemarin ganti merek yang lain kayak gitu ya, yang dengan harga segitu belum tentu dapat kayak gimana-gimana, mendingan ya udah pakai Xiaomi aja. Wong dulu Bu Rosana pakai Redmi Note 5 aja udah bagus banget, apalagi ini Redmi Note 14 gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi udah percaya gitu ya. Terus switching barrier. Switch itu apa ya? Switch berpindah kayak gitu ya. Barrier itu penghalang kayak gitu ya. Entah itu kontraktual, emosional, on procedural obstacle. Jadi intinya adalah hilang hambatan-hambatan gitu ya. Jadi nggak ada hambatan untuk menggunakan itu kayak gitu. Apa ya contohnya, berusaha pakai Xiaomi aja deh ya, yang pokoknya nanti kalian cari contoh yang lain, tapi ini berusaha lagi cerita tentang berusaha pakai produk-produk berusaha gitu ya, tentang kenapa berusaha bertahan gitu ya, retention. Switching barrier, jadi nggak ada halangan ketika berusaha pakai apa namanya Xiaomi lagi. Dari segi apapun berusaha udah biasa pakai HP Xiaomi. Mungkin nanti kalau berusaha pakai HP yang lain mungkin berusaha harus menyesuaikan lagi gitu ya. Jadi nggak ada hambatan. Itu makanya berusaha masih bertahan pakai Xiaomi karena udah biasa gitu. Nah, terus berikutnya adalah service quality. Tahu ya, service quality adalah kualitas servisnya, kualitas pelayanannya, kualitas jasanya. Jadi dia konsisten, responsif, kayak gitu. Nah, kayak gitu itu juga menentukan customer itu bisa bertahan, kayak gitu. Kita next ya ke slide berikutnya. Berikutnya kita akan belajar mengenai determinant of customer retention. Faktor-faktor apa aja sih yang membuat customer itu bertahan kayak gitu ya. Yang pertama adalah customer satisfaction. Customer satisfaction itu adalah kenyamanan gitu, kenyamanan customer. Jadi itu adalah pertemuan gitu ya, meeting or exceeding expectation. Jadi bertemunya ekspektasi dan juga ekspektasi itu harapan ya, harapan dan apa yang dia terima kayak gitu. Puas kayak gitu. Kayak misalnya Bu Rosana pakai Xiaomi itu
yang HP kerjanya Bu Rosana itu pakai Xiaomi gitu ya. Kameranya nggak terlalu bagus, tapi Bu Rosana emang butuh yang storage-nya besar, tapi harganya tetap terjangkau buat kantongnya Bu Rosana gitu. Harapan Bu Rosana cuman itu aja sih ketika mau beli Xiaomi kayak gitu, ketika kan HP buat kerja ya, Bu Rosana punya HP sendiri yang buat entertain gitu ya. HP yang kameranya bagus, apa-apa itu Bu Rosana punya sendiri. Tapi kalau yang harian gitu ya, yang buat kerja itu kebutuhan Bu Rosana kan nggak terlalu banyak ya, yang penting bisa ini apa namanya WA, terus storage-nya besar gitu ya. Jadi kalau misalnya nyimpan Google Drive dan lain sebagainya, terus buka file dan lain sebagainya itu nyaman gitu. Ya kebutuhan Bu Rosana itu gitu, harapan Bu Rosana itu gitu. Bu Rosana nggak, yang HP kerja itu Bu Rosana nggak install Instagram atau apa yang membutuhkan kamera bagus atau high definition atau apa gitu. Bu Rosana nggak apa namanya nggak install itu gitu, karena memang tujuannya untuk HP kerja kayak gitu ya. Jadi ketika itu sudah terpenuhi ya Bu Rosana akan puas. Nah itu namanya customer satisfaction, terpenuhi apa yang menjadi ekspektasi Bu Rosana. Yang kedua itu adalah faktor yang menentukan tentang retention, itu adalah perceived value. Jadi value yang diterima gitu ya, benefit versus cost in the relationship. Jadi apa yang diterima yaitu apa ya, benefit itu keuntungan kayak gitu ya, dan juga dengan biaya gitu ya, itu tuh pas kayak gitu. Kayak misalnya harga 2 juta itu dapatnya kayak HP yang kayak gini gitu, itu pas kayak gitu. Jadi nggak ngerasa itu mahal. Kayak misalnya iPhone sekarang yang terbaru apa sih, Pro Max gitu ya, yang 35 juta warna oranye kayak gitu ya. Itu misalnya kayak gitu ya, nggak apa-apa harga segitu, tapi kan memang fiturnya itu sebagus itu gitu kan. Nah, jadi itu nggak mahal kayak gitu. Jadi antara benefit sama cost-nya itu tuh berkaitan gitu ya, pas kayak gitu. Itu nggak apa-apa gitu. Nah, itu adalah perceived value. Terus yang ketiga itu adalah trust and commitment. Percaya dan juga komitmen secara emosional dan relational bonds. Jadi keterkaitan secara emosional dan juga relasional. Kayak Bu Rosana pakai Xiaomi kayak gitu ya. Nah, secara emosional emang karena Bu Rosana udah dari dulu pakai Xiaomi gitu ya. Eh ya oke sih kayak gitu. Maksudnya secara emosional udah terbangun gitu ya bondingnya gitu. Nah, itu adalah Bu Rosana udah percaya, udah komitmen. Daripada Bu Rosana kemarin ganti merek yang lain kayak gitu ya, yang dengan harga segitu belum tentu dapat kayak gimana-gimana, mendingan ya udah pakai Xiaomi aja. Wong dulu Bu Rosana pakai Redmi Note 5 aja udah bagus banget, apalagi ini Redmi Note 14 gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi udah percaya gitu ya. Terus switching barrier. Switch itu apa ya? Switch berpindah kayak gitu ya. Barrier itu penghalang kayak gitu ya. Entah itu kontraktual, emosional, on procedural obstacle. Jadi intinya adalah hilang hambatan-hambatan gitu ya. Jadi nggak ada hambatan untuk menggunakan itu kayak gitu. Apa ya contohnya, berusaha pakai Xiaomi aja deh ya, yang pokoknya nanti kalian cari contoh yang lain, tapi ini berusaha lagi cerita tentang berusaha pakai produk-produk berusaha gitu ya, tentang kenapa berusaha bertahan gitu ya, retention. Switching barrier, jadi nggak ada halangan ketika berusaha pakai apa namanya Xiaomi lagi. Dari segi apapun berusaha udah biasa pakai HP Xiaomi. Mungkin nanti kalau berusaha pakai HP yang lain mungkin berusaha harus menyesuaikan lagi gitu ya. Jadi nggak ada hambatan. Itu makanya berusaha masih bertahan pakai Xiaomi karena udah biasa gitu. Nah, terus berikutnya adalah service quality. Tahu ya, service quality adalah kualitas servisnya, kualitas pelayanannya, kualitas jasanya. Jadi dia konsisten, responsif, kayak gitu. Nah, kayak gitu itu juga menentukan customer itu bisa bertahan, kayak gitu. Kita next ya ke slide berikutnya. Nah, kita lanjut ke retention process. Apa itu retention process? Retention process itu adalah proses gitu ya, customer itu bertahan gitu. Yang pertama itu monitor. Jadi track customer behavior and satisfaction level. Yang pertama itu kita nge-track. Nge-track itu apa ya? Menelusuri gitu ya, tracking gitu ya. Perilaku konsumen itu seperti apa dan tingkat kepuasannya itu seperti apa. Kayak misalnya Xiaomi ngelihat kepuasan orang-orang yang pakai apa namanya Xiaomi gitu ya.
Terus kemudian juga ngelihat perilaku konsumennya. Oh, kalau orang ke pasar Indonesia itu sukanya selfie-selfie, terus mereka tuh biasanya pengen kelihatan lebih putih kulitnya, pengen lebih tirus. Oke, berarti aku nanti kalau bikin kamera nanti akan ku beautify, ada fitur beautify-nya yang nanti bisa lebih putih, nanti yang bisa lebih tirus, yang lebih apa kayak gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya dia nge-tracking gitu ya customer behavior gitu. Mungkin beda lagi sama negara lain gitu. Kebetulan beauty standarnya Indonesia itu kan yang putih, yang tirus kayak gitu ya. Jadi makanya mereka bikin fitur-fitur yang kamera yang bisa bikin seperti itu kayak gitu. Nah, itu adalah monitor gitu ya. Terus identify risk gitu ya. Diidentifikasi juga risikonya gitu ya. Apa nih gitu. Kalau misalnya pakai yang buat tidak puas misalnya, oh kalau pakai fitur kameranya yang kayak gitu nanti harganya jadi lebih mahal gitu ya. Sebentar-sebentar, kalau misalnya lebih mahal berarti nggak apa-apa Xiaomi-nya tetap membuat apa namanya kamera yang seperti itu, HP yang kamera kayak gitu. Untuk yang lebih murah nanti kita bisa bikin produk baru namanya Realme gitu. Nah kayak gitulah misalnya itu. Jadi yang pasar yang pengen harga murah ya udah switch aja ke Realme, tetap di perusahaannya Xiaomi tapi ya mahal gitu ya. Itu nanti tetap pakai Xiaomi. Gitu misalnya kayak gitu, misalnya gitu ya. Terus engage itu ngikat gitu ya, mengikat gitu ya. Over proactive communication and support. Jadi harus juga gitu ya kita kasih communication yang proaktif gitu ya, dan juga ada support juga kayak gitu, apa namanya, dukungan gitu ya. Terus habis itu recover itu handle complaint effectively and restore confidence. Jadi kita bisa menghandle komplain gitu ya, dan secara efektif, dan juga kita jadi apa ya, restore confidence dan juga percaya diri lah intinya kayak gitu. Terus kemudian yang terakhir itu adalah reward. Reward itu kasih reward, tau lah ya apa namanya, kasih reward ke customer kayak gitu-gitu. Itu sebanyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan juga gitu. Ini ada keterangan di bawahnya. CRM system automate alert and tailor offer to retain high value customer. Jadi secara otomatis dia akan ngasih tahu gitu ya, dan menunjukkan gitu ya untuk apa ya, untuk menahan gitu ya high customer value dari customer itu gitu. Nah, kita lanjut ke retention process. Apa itu retention process? Retention process itu adalah proses gitu ya, customer itu bertahan gitu. Yang pertama itu monitor. Jadi track customer behavior and satisfaction level. Yang pertama itu kita nge-track. Nge-track itu apa ya? Menelusuri gitu ya, tracking gitu ya. Perilaku konsumen itu seperti apa dan tingkat kepuasannya itu seperti apa. Kayak misalnya Xiaomi ngelihat kepuasan orang-orang yang pakai apa namanya Xiaomi gitu ya. Terus kemudian juga ngelihat perilaku konsumennya. Oh, kalau orang ke pasar Indonesia itu sukanya selfie-selfie, terus mereka tuh biasanya pengen kelihatan lebih putih kulitnya, pengen lebih tirus. Oke, berarti aku nanti kalau bikin kamera nanti akan ku beautify, ada fitur beautify-nya yang nanti bisa lebih putih, nanti yang bisa lebih tirus, yang lebih apa kayak gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya dia nge-tracking gitu ya customer behavior gitu. Mungkin beda lagi sama negara lain gitu. Kebetulan beauty standarnya Indonesia itu kan yang putih, yang tirus kayak gitu ya. Jadi makanya mereka bikin fitur-fitur yang kamera yang bisa bikin seperti itu kayak gitu. Nah, itu adalah monitor gitu ya. Terus identify risk gitu ya. Diidentifikasi juga risikonya gitu ya. Apa nih gitu. Kalau misalnya pakai yang buat tidak puas misalnya, oh kalau pakai fitur kameranya yang kayak gitu nanti harganya jadi lebih mahal gitu ya. Sebentar-sebentar, kalau misalnya lebih mahal berarti nggak apa-apa Xiaomi-nya tetap membuat apa namanya kamera yang seperti itu, HP yang kamera kayak gitu. Untuk yang lebih murah nanti kita bisa bikin produk baru namanya Realme gitu. Nah kayak gitulah misalnya itu.
Jadi yang pasar yang pengen harga murah ya udah switch aja ke Realme, tetap di perusahaannya Xiaomi tapi yang mahal gitu ya. Itu nanti tetap pakai Xiaomi. Gitu misalnya kayak gitu, misalnya gitu ya. Terus engage itu ngikat gitu ya, mengikat gitu ya. Offer proactive communication and support. Jadi harus juga gitu ya kita kasih communication yang proaktif gitu ya, dan juga ada support juga kayak gitu, apa namanya, dukungan gitu ya. Terus habis itu recover itu handle complaint effectively and restore confidence. Jadi kita bisa menghandle komplain gitu ya, dan secara efektif, dan juga kita jadi apa ya, restore confidence dan juga percaya diri lah, intinya kayak gitu. Terus kemudian yang terakhir itu adalah reward. Reward itu kasih reward, tau lah ya, apa namanya, kasih reward ke customer kayak gitu-gitu. Itu sebanyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan juga gitu. Ini ada keterangan di bawahnya. CRM system automate alert and tailor offer to retain high value customer. Jadi secara otomatis dia akan ngasih tahu gitu ya, dan menunjukkan gitu ya untuk apa ya, untuk menahan gitu ya high customer value dari customer itu gitu. Oke, slide ini kita akan belajar mengenai CRM tools for retention and development. Jadi toolsnya itu apa kayak gitu ya. Kita pakai customer analytic dashboard for churn prediction. Ini adalah bisa juga pakai campaign management system for loyalty communication, jadi pakai campaign gitu ya. Terus bisa juga pakai customer feedback platform, kadang ada survei gitu ya, ada apa kayak gitu ya. Jadi pokoknya intinya yang dari feedback gitu ya. Terus bisa juga pakai email gitu. Biasanya di kemasan produk itu sering ada emailnya juga kayak gitu. Terus service automation tool for issue resolution, apa ya, kontak whatever, apapun itu yang kayak misalnya call service kayak gitu ya, dan lain sebagainya, itu juga bisa gitu. Jadi apapun gitu yang bisa menghubungkan dengan customer gitu ya, untuk supaya bisa bertahan gitu. Ada loh kalau misalnya kita komplain-komplain gitu ya ke produk gitu yang misalnya kita beli di toko retail, Indomaret, Alfamaret gitu ya, minuman atau makanan gitu. Terus misalnya kenapa-kenapa itu kan biasanya di kemasan minuman makanan itu kan sering ada call centernya gitu ya. Nah, itu bisa kita pakai juga. Itu sebenarnya mereka itu CRM-nya mereka gitu. Sebenarnya banyak cara sih, apalagi di dunia digital. Pakai sosmednya si perusahaan-perusahaan itu juga bisa kayak gitu kan. Sekarang kan perusahaan-perusahaan punya sosmed kan. Le Minerale itu ada akun Instagramnya, apa Kuaci Rebo ada Instagramnya kayak gitu. Nah, kayak gitu semuanya ada Instagramnya. Itu apa? Membangun CRM sama customer. Nah, itu adalah toolsnya kayak gitu. Itu salah satu toolsnya. Bisa pakai apa aja sebenarnya, tergantung perusahaannya. Terus apa yang paling tepat gitu. Jadi setiap perusahaan beda-beda ya pastinya. Oke, slide ini kita akan belajar mengenai CRM tools for retention and development. Jadi toolsnya itu apa kayak gitu ya. Kita pakai customer analytic dashboard for churn prediction. Ini adalah bisa juga pakai campaign management system for loyalty communication, jadi pakai campaign gitu ya. Terus bisa juga pakai customer feedback platform, kadang ada survei gitu ya, ada apa kayak gitu ya. Jadi pokoknya intinya yang dari feedback gitu ya. Terus bisa juga pakai email gitu. Biasanya di kemasan produk itu sering ada emailnya juga kayak gitu. Terus service automation tool for issue resolution, apa ya, kontak whatever, apapun itu yang kayak misalnya call service kayak gitu ya, dan lain sebagainya, itu juga bisa gitu. Jadi apapun gitu yang bisa menghubungkan dengan customer gitu ya, untuk supaya bisa bertahan gitu. Ada loh kalau misalnya kita komplain-komplain gitu ya ke produk gitu yang misalnya kita beli di toko retail, Indomaret, Alfamaret gitu ya, minuman atau makanan gitu. Terus misalnya kenapa-kenapa itu kan biasanya di kemasan minuman makanan itu kan sering ada call centernya gitu ya. Nah, itu bisa kita pakai juga. Itu sebenarnya mereka itu CRM-nya mereka.
gitu. Sebenarnya banyak cara sih, apalagi di dunia digital. Pakai sosmednya si perusahaan-perusahaan itu juga bisa kayak gitu kan. Sekarang kan perusahaan-perusahaan punya sosmed kan. Le Minerale itu ada akun Instagramnya, apa Kuaci Rebo ada Instagramnya kayak gitu. Nah kayak gitu semuanya ada Instagramnya. Itu apa? Membangun CRM sama customer. Nah itu adalah toolsnya kayak gitu. Itu salah satu toolsnya. Bisa pakai apa aja sebenarnya, tergantung perusahaannya. Terus apa yang paling tepat gitu. Jadi setiap perusahaan beda-beda ya pastinya. Ini adalah metric for attention performance. Nah, ini macam-macam ya. Eh, di setiap perusahaan beda-beda. Nanti teman-teman mungkin kalau di perusahaan terus ada software apa gitu ya. Itu sangat bergantung sama di perusahaan itu gitu ya. Software yang dia pakai itu apa gitu. Jadi makanya ketika kuliah kayak gini mungkin kita kan belajar teori gitu ya. Tapi nanti biasanya ketika kita ada di perusahaan nanti mereka tergantung sih mereka pakai software apa gitu. Nah, nanti bisa ngelihat kita customer retention rate-nya itu berapa gitu. Churn rate-nya berapa, repeat purchase ratio-nya berapa gitu. Kayak misalnya kita saham aja deh, kita kan ngitung tuh apa profitability gitu ya. Mungkin kalau teman-teman belajar manajemen keuangan itu kan kayak gitu. Ngitung profitability-nya pakai rumus gitu. Padahal itu kalau misalnya di apa BEI gitu ya, itu udah grafik-grafik itu udah keluar merah, hijau gitu ya, up to date gitu. Nah, sebenarnya kayak gitu sih gitu. Jadi nanti insya Allah gitu ya untuk mengetahui customer rate retention, apa rate-nya kayak gitu ya. Itu insya Allah di perusahaan-perusahaan biasanya mereka udah punya software mereka sendiri-sendiri kayak gitu. Ini adalah metric for attention performance. Nah, ini macam-macam ya. Eh, di setiap perusahaan beda-beda. Nanti teman-teman mungkin kalau di perusahaan terus ada software apa gitu ya. Itu sangat bergantung sama di perusahaan itu gitu ya. Software yang dia pakai itu apa gitu. Jadi makanya ketika kuliah kayak gini mungkin kita kan belajar teori gitu ya. Tapi nanti biasanya ketika kita ada di perusahaan nanti mereka tergantung sih mereka pakai software apa gitu. Nah, nanti bisa ngelihat kita customer retention rate-nya itu berapa gitu. Churn rate-nya berapa, repeat purchase ratio-nya berapa gitu. Kayak misalnya kita saham aja deh, kita kan ngitung tuh apa profitability gitu ya. Mungkin kalau teman-teman belajar manajemen keuangan itu kan kayak gitu. Ngitung profitability-nya pakai rumus gitu. Padahal itu kalau misalnya di apa BEI gitu ya, itu udah grafik-grafik itu udah keluar merah, hijau gitu ya, up to date gitu. Nah, sebenarnya kayak gitu sih gitu. Jadi nanti insya Allah gitu ya untuk mengetahui customer rate retention, apa rate-nya kayak gitu ya. Itu insya Allah di perusahaan-perusahaan biasanya mereka udah punya software mereka sendiri-sendiri kayak gitu. Ini adalah linking retention and customer equity. Jadi bagaimana cara menghubungkan antara retention sama customer equity kayak gitu. Jadi caranya gimana gitu. Jadi yang pertama adalah retain customer contribute to customer equity yaitu total value of all relationship. Jadi hitung-hitungan sih kalau ini ya. Jadi total value dari sekian banyak kaitan gitu ya. Terus kalau higher retention, higher itu berarti kan tinggi gitu ya. Retensi yang paling tinggi itu adalah stronger brand reputation dan juga WOM-nya itu dari mulut ke mulutnya itu juga bagus. Itu biasanya dia retensinya tinggi gitu ya. Brandnya itu bagus dan juga WOM-nya yang terbentuk gitu ya dari mulut ke mulut itu tuh bagus. Kayak misalnya apa ya? Le Minerale misalnya, dia jauh-jauh dari isu-isu yang lainnya kan. Kayak misalnya dia brandnya kuat banget, ada manis-manisnya, sehat, seger, apa-apa kayak gitu-gitu. Beda dengan Aqua ya, Aqua kemarin bisa ada kasus gitu ya dengan Gubernur Jawa Barat, terus dia juga ada kasus katanya terafiliasi sama apa namanya Israel dan lain sebagainya itu pasti udah jadi nggak bagus gitu secara word of mouth gitu ya dari mulut ke mulut juga udah nggak bagus gitu. Nah itu namanya retentionnya Minerale itu lebih bagus daripada retensinya si Aqua kayak gitu. Terus balance fokus on acquisition, retention, and development maximize overall profitability. Jadi kalau kita bisa membalance atau apa sih membalance itu adalah menyeimbangkan antara akuisisi, retensi gitu ya dan juga pengembangan gitu ya, development itu akan meningkatkan profitability dari perusahaan itu gitu ya. Makanya itu penting banget retensi itu gitu ya untuk profitability dari ini adalah linking retention and customer equity. Jadi bagaimana cara menghubungkan antara retention sama customer equity kayak gitu. Jadi caranya gimana gitu. Jadi yang pertama adalah retain customer
contribute to customer equity, yaitu total value of all relationship. Jadi hitung-hitungan sih kalau ini ya. Jadi total value dari sekian banyak kaitan gitu ya. Terus kalau higher retention, higher itu berarti kan tinggi gitu ya. Retensi yang paling tinggi itu adalah stronger brand reputation, dan juga WOM-nya itu dari mulut ke mulutnya itu juga bagus. Itu biasanya dia retensinya tinggi gitu ya. Brandnya itu bagus, dan juga WOM-nya yang terbentuk gitu ya dari mulut ke mulut itu tuh bagus. Kayak misalnya apa ya? Le Minerale misalnya, dia jauh-jauh dari isu-isu yang lainnya kan. Kayak misalnya dia brandnya kuat banget, ada manis-manisnya, sehat, seger, apa-apa kayak gitu-gitu. Beda dengan Aqua ya, Aqua kemarin bisa ada kasus gitu ya dengan Gubernur Jawa Barat, terus dia juga ada kasus katanya terafiliasi sama apa namanya Israel dan lain sebagainya, itu pasti udah jadi nggak bagus gitu. Secara word of mouth gitu ya, dari mulut ke mulut juga udah nggak bagus gitu. Nah itu namanya retentionnya Le Minerale itu lebih bagus daripada retensinya si Aqua kayak gitu. Terus balance fokus on acquisition, retention, and development maximize overall profitability. Jadi kalau kita bisa membalance atau membalance itu adalah menyeimbangkan antara akuisisi, retensi gitu ya, dan juga pengembangan gitu ya, development, itu akan meningkatkan profitability dari perusahaan itu gitu ya. Makanya itu penting banget retensi itu gitu ya untuk profitability dari ini adalah slide sebelum terakhir nih. Jadi kuncinya apa nih? Jadi retention itu, development itu adalah sesuatu yang sentral dari ke suksesnya CRM gitu ya. Retention ini adalah kuncinya gitu. Retention and development ini gitu ya. CRM itu membutuhkan yang proaktif, personalized, dan juga terukur gitu ya dalam relationship manajemennya. Terus loyal customer itu tuh akan drive, akan mendorong, akan menyetir gitu ya long term profitability yang jangka panjang dan juga advokasi gitu. Terus the best retention strategis itu akan mengcombine antara data, kaitan-kaitan manusia gitu. Itu adalah kuncinya sih kayak gitu. Jadi atau apa ya ini tuh kesimpulannya gitu. Ya, gitu aja. Thank you. Apakah ada pertanyaan? Kita bahas di kelas ya, atau di kolom komentar juga boleh. Silahkan kita diskusi. Gitu aja dari Bu Rosana. Mohon maaf bila banyak salah kata, salah sikap. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.